Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya eh, memastikan aja apakah suara saya udah masuk. Mungkin bisa oke. Sudah masuk Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya perkenalkan ya, Ana Naufal. Di sini insya Allah akan eh, mungkin berbagi ilmu ya tentang bahasa Arab ya. Sini mungkin insya Allah kita akan memakai buku silabus dari Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ya. Jadi Al-Arabiyah Baina Yadaik ini itu salah satu buku yang cukup populer digunakan untuk mempelajari bahasa Arab ya. Karena cukup eh, bagus dalam eh, mengajarkan, memberikan contoh dalam bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Mungkin tidak terlalu banyak berfokus pada kaidah di awal-awal ya, tidak fokus pada fondasi-fondasi gramatikal, tapi lebih ke pemakaian bahasa Arab di keseharian gitu. Ya, jadi insya Allah kita akan mungkin lebih banyak mengenal Frodat dan susunan kalimat begitu ya di Arabiah Baina Yadaik ini. Sama-sama tak saya share screen dulu ya. Kita biarin aja ya. Oke, baik. Jadi eh, untuk sekarang mungkin kita akan mulai sedikit dulu ya. Sebenarnya untuk Arabiah by Dedek ini ada audionya juga gitu. Jadi memperagakan eh, apa percakapan-percakapan yang ada di dalam buku ini, kemudian apa namanya latihan-latihan soal yang ada di buku ini juga ada audionya gitu ya. Itu juga membantu kita melatih eh, skill mendengarnya gitu ya. Baik, baik. Jadi yang pertama ini ada namanya bab satu ini dinamakan sebagai at-tahiyyatu wa ta'aruf ya. Jadi sapaan dan perkenalan artinya. At-tahiyyah itu sapaan gitu ya. Dan ta'aruf itu eh, perkenalan artinya. Jadi di sini bab ini berisi ke bagaimana orang menyapa yang lain gitu ya. Tapi ini dalam eh, bahasa yang fusha gitu ya, yang formal. Kalau di Indonesia-nya KBBI lah begitu ya. Kita coba lihat ke Alhamdulillah. Nah, jadi di Arabiah Baina Daik ini dalam bab itu dia bentuknya akan menjadi eh, apa percakapan ini seperti ini kalau di awal-awal gitu ya. Nanti seiring berjalannya kita di Arabiah Baina Daik ini nanti kita juga akan bertemu yang bentuknya itu narasi ya, narasi paragraf dan lebih kompleks gitu kalimatnya. Nah, oke. Jadi yang pertama ini judulnya itu Al-Ardu ya. Kalau bahasa Indonesia coba saya ini dulu deh cari kata yang tepatnya ya. Al-Ardu itu tuh semacam eh, berkenalan ya, bisa dibilang berkenalan, eh, menawarkan gitu. Jadi ya nyamperin orang lah gitu ya mungkin.
kalau di kita gitu, nyamperin orang habis itu berkenalan gitu. Di sini ada Khalid sama Khalil ya. Kita coba baca percakapannya. Kita mulai dari yang atas ya. Siapa yang atas? Ini ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Khalid menyapa Khalil, kemudian Khalil menjawab, gitu ya. Dan Khalid melanjutkan ini ya. Eh, Ismi Khalid ya. Masmuk. Kita coba lihat ya. Ismi Khalid. Ismi itu artinya nama saya. Jadi Khalid di sini bilang nama saya Khalid. Kemudian dia lanjut bertanya, Mas muka. Jadi ini terdiri dari dua kata yaitu ma dan ismuka gitu. Di sini kita lihat ada alif ya. Kalau dia tidak ada kata sebelumnya, kita baca dia ismuka. Tapi kalau dia ada kata sebelumnya, maka kita sukunkan, kita tidak baca alifnya gitu. Jadi Mas muka, siapa namamu? Gitu. Dan Khalil jawab Ismi Khalil. Ismi Khalil ya. Jadi nama saya Khalil. Nah, kemudian Khalid bertanya, Kaifa haluk? Kaifa haluka? Oke. Artinya adalah bagaimana kabarmu? Kaifa itu bagaimana? Haluka kabarmu. Kemudian Khalil jawab, bi khairin walhamdulillah. Bi khairin itu artinya baik gitu ya. Kabar saya baik begitu. Kabar saya baik, alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Ya. Bagaimana kabarmu? Haluka ini kan sebenarnya sudah mencakup kabarmu begitu ya. Kemudian Khalil menambahkan anta gitu. Ini biasanya sebagai tambahan aja gitu. Kalau kamu bagaimana kabarnya gitu ya. Kamu bagaimana kabarnya gitu. Kita artikan begitu ya. Jadi ada kamu lah tambahan gitu ya. Kaifa haluka anta? Khalid menjawab bi khairin walhamdulillah. Aku juga baik, alhamdulillah. Nah, di sini percakapan ini terjadi untuk laki ya. Jadi di sini di bahasa Arab itu eh, ada apa kosakata atau ya, ada kosakata untuk laki dan perempuan gitu ya. Ada kata ganti untuk laki dan perempuan. Kita di sini lihat percakapan yang terjadi kalau subjeknya itu laki-laki gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di percakapan berikutnya, ini terjadi antara Khawlah dan Khadijah. Ini antara perempuan dengan perempuan. Gitu. Kita coba baca ya. Jadi Khawlah menyapa Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Khawlah berkata, Ismi Khawlah. Nama saya Khawlah. Masmuki. Masmuki. Jadi kita lihat. Sebelumnya kalau di laki, itu dia pakainya ka. Masmuka. Gitu. Masmuk. Biasanya kalau di bahasa, di percakapan sehari disukunkan ya, di huruf terakhir itu. Masmuka. Laki. Kalau perempuan, Masmuki. Ya, kayaknya ki dia. Jadi merujuk ke kamu tapi perempuan gitu. Saya Khawlah. Siapa namamu? Ismi Khadijah. Nama saya Khadijah. Kaifa haluki? Ya, bagaimana kabarmu? Ya, tadi kan haluka ya. Di sini sebagai kata ganti, sebagai kata ya menunjukkan kepemilikan untuk kamu begitu ya. Jadi kabarmu
haluka, kamu untuk laki-laki, kabarmu. Kaifa haluki, ka- bagaimana kabarmu untuk perempuan. Haluki itu kabarmu untuk perempuan. Ya. Kemudian Khadijah bilang, bi khairin walhamdulillah. Kabar saya baik, alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Ya. Bagaimana kabarmu? Jadi, eh, kamu bagaimana kabarnya begitu ya? Anti kan tadi anta ya. Anta ini untuk laki, kamu laki-laki. Kemudian di sini anti itu kamu untuk perempuan, untuk menggunakan ke perempuan gitu. Jadi kalau kita merujuk kamunya perempuan, ya anti. Kalau kamu tapi merujuknya laki-laki, berarti anta begitu ya. Ya, kaulah berkata, bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. Mungkin di sini karena kita sudah percaya dua percakapan ini dan kita sudah bahas apa namanya, satu persatu gitu ya. Kalau misalnya mau ada pertanyaan dulu boleh ditanyakan, silakan. Eh, untuk jawaban dari Kaifa Haluk itu kan kalau menggunakan ba itu kenapa gitu Cas? Gitu kan kalau misalkan kalau kita jawabnya misalkan Kaifa Haluk khair atau harus di khair gitu atau kenapa pakai ba atau khair aja gimana bisa atau enggak gitu. Baik, ya, cukup bagus ya, ternyata cukup berat ya. Jadi kalau umumnya dia tuh memakai ba ya karena kalau di nah ini mungkin pembahasannya nahwu begitu ya. Biasanya eh, merujuk kepada eh, kata-kata yang dihilangkan gitu untuk memudahkan eh, percakapan gitu, memudahkan apa istilahnya ya, struktur kalimat gitu. Ada yang dihapus gitu. Jadi bi khairin itu sebenarnya pasti pakai ba gitu ya. Jadi kalau pakai cuma bilang khairun itu kurang tepat gitu. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu, bi khairin gitu. Nah, bi khairin ini tuh bukan bukan satu kalimat utuh begitu ya. Ada ada struktur yang dihapus untuk mempermudah percakapan. Cuma mungkin nanti kalau misalnya apa namanya, anak cek dulu gitu apa yang dihapus tepatnya gitu. Nanti, coba. Jadi memang eh, pakai ba gitu ya biasanya bi khairin. Kalau kita kaifa haluka, kemudian kita hanya jawab khairun itu kurang nggak tepat sebenarnya ya, karena itu nanti berbeda makna begitu. Kalau secara kaidah beda makna, akan memberikan makna yang berbeda. Tapi ketika bikhairin, nanti bikhairin ini akan kembali, oh dia tuh baik kabarnya begitu. Jadi mungkin pembahasan ini ada di Nahwu. eh, untuk saat ini mungkin karena belum ya, mengecek gitu ya apa yang bagaimana kaidahnya gitu, kaidah di kalimat ini. Insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya bisa eh, Anda berikanlah eh, ilmunya gitu ya, mungkin apakah nanti kalau misalnya anak lupa gitu boleh ditanyakan kembali aja disimpan untuk pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah anak berikan ini, anak catat dulu ya, anak catat dulu eh, pertanyaan ini. Nanti kalau misalnya pertemuan depan anak belum anak tidak apa namanya,
tidak menjawab pertanyaan ini sampai akhir pertemuan, boleh diingatkan saja gitu. Boleh ditanyakan kembali saja. Gitu. Tapi ya tadi ya, berarti eh, kalau yang Anda bisa jawab sekarang kurang lebih, memang harus pakai ba begitu. Bi khairin ini karena ada untuk merujuk pada struktur yang dihapus itu dan untuk merujukkan kembali kalau khair ini tuh kembali kepada kabar yang ditanyakan. Kurang lebih seperti itu ya. Apakah mungkin kurang lebih sudah menjawab gitu? Boleh. Ustaz. Oke, nanti insya Allah anak eh, berikan jawaban mungkin yang lebih memuaskan gitu ya. Insya Allah gitu. Ada pertanyaan lagi, Mas? Berarti kalau penggunaan muzakkar muannas di sini tuh kayak mas muka mas muki itu mungkin secara tekstual aja ya kalau misalkan kita berbicara langsung kan terkadang cukup disukunkan gitu ya mas muk karena kita tahu yang kita dipercaya itu laki-laki gitu kan Hmm, nggak selalu betul. harus diucapkan mas muka gitu tapi kayaknya disebutkan gitu itu nggak masalah kan atau emang harusnya mas muka gitu. Sebenarnya nggak masalah ya kalau untuk percakapan gitu disukunkan aja. Kalau di teks memang untuk memberikan konteks buat pembaca gitu ya. Karena kan mungkin nggak ada gambar seperti ini gitu kan di dalam teks. Kalau ya di percakapan kan kita tahu lawan bicara kita, biasanya sudah ada konteks dari percakapan sebelumnya. Jadi bisa kita ya sukunkan aja gitu. Ini Ya, hanya dalam bentuk tekstual saja. Kalau dalam percakapan ya disukunkan ya nggak apa-apa gitu. Itu kurang lebih. ya, Ustaz. Baik, Pertanyaan eh, cukup segitu dulu aja. oke, baik. Tapi ya, oke. Berarti kita lihat nih tentu sudah punya ada sedikit dasarnya dari masalah. Jadi kita sedikit kembali memutar ke dasar-dasar gitu ya. Oke. Di sini sebenarnya ada kayak nah ini mufradatnya yang biasanya nih setelah dari materinya gitu, ini ada dia punya mufradat-mufradat gitu. Eh, Memberikan istilah-istilah baru atau misalnya kalimat-kalimat baru gitu ya. Dan diberikan ilustrasi juga. Ya. Di sini ada seperti kaifa haluka itu menanyakan kabar untuk laki gitu kan. Kaifa haluki untuk perempuan. Anti itu tuh kamu tapi ke perempuan. Entah itu kamu untuk laki-laki gitu ya. Mulakar ya. Mulakar. Mas muka atau namamu untuk mulakar. Kemudian terus itu manas gitu ya. Nah, di sini ada juga latihan soal gitu dia biasanya ya memasangkan gitu. Jadi ini kalau di buku ya memasangkan gitu ya. Ada juga latihan yang eh, berupa isian gitu. Nah, coba ini ya bahas latihannya dulu. Terus saat ini kita bahas mungkin pertemuan berikutnya kita coba eh, tanyakan gitu ya kepada masnya gitu. Coba yang pertama gitu ya. Assalamualaikum. Kita jawabnya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul ya. Di sini diisi sebagai jawaban dari eh, kalimat yang ada di sini gitu. Misalnya kita eh, pertanyaan berikutnya masmuk gitu. Jadi karena pakai K berarti kita harus jawabnya pakai nama laki-laki gitu. Misalnya kalau di sini berarti eh, Mas Reza ya. Berarti bilangnya Ismi Reza gitu. Kemudian untuk berikutnya ada kaifa haluk. Bagaimana kabarmu? Jawabnya berarti kalau berdasarkan di buku ini kita jawabnya Bikhairin, alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah betul. Nah, kemudian di sini ismi tadi ini ya sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini ismi siapa fulan gitu ya. Ismi Abdullah gitu. Kalau ini bebas sih kalau ismi yang ini dia bebas boleh laki boleh perempuan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya ya sama gitu ya. Kalau di sini bedanya paling di masmuki gitu. Masmuki. Di sini berarti jawabnya nanti pakai nama perempuan. Misalnya ismi Khadijah gitu. Sisanya ya sama gitu kan. Karena masih percakapan yang cukup dasar gitu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kaifa halki, bi khair, walhamdulillah. Ismi bebas isinya kok gitu ya. Tapi di sini nanti diisinya yang di sini muzakkar, isi muzakkar gitu. Nama laki, di sini nama perempuan ya di nomor 8 ini. Nah, itu mungkin betul-betul latihannya nanti ke depannya ke seperti itu ya. Selama mungkin kalau misalnya bentuknya tuh percakapan seperti ini. Oke. Oke, ini mungkin kita coba ya, kita lanjut ke percakapan berikutnya ya. Baik, kita baca dulu ya. Jadi kita mulai dari Muhammad sama Syarif di sini bertemu. Gitu. Muhammad pun menyapa gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan Muhammad ya bilang, Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. Oke, nanti kita bahasnya sembari setelah membaca percakapan ya. Kita coba lihat ke percakapan kedua berikutnya. Sini ada Maryam sama Zainab. Ya. Coba lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Maryam tanya, Min aina anti? Ana min Misr. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. Sini kita lihat percakapan perkenalannya formatnya baru ya. Mungkin di awal selamat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba. Muhammad bertanya, Min aina anta? Dari mana kamu? Asalnya dari mana begitu ya kalau di Indonesia biasanya. Dari mana asalnya? Gitu. Min aina itu, aina itu kan artinya di mana. Ya. Tapi kalau min aina itu artinya dari mana gitu. Dari mana? Dari mana? Untuk min aina itu artinya dari mana? Ana min Pakistan. Saya, Ana itu saya, min Pakistan dari Pakistan. Ini nama negara ya. Kalau Pakistan nama negara dan dijawab mungkin hal anta Pakistani. Hal itu artinya apakah? Apakah kamu Pakistani? Ya, kita lihat mirip ya. Ada Pakistan, ada Pakistani. Kalau Pakistan itu artinya Pakistan, negara Pakistan. Kalau Pakistani itu artinya orang Pakistan. Ya. Jadi orang ini eh, orang Pakistan itu artinya ya. Apakah kamu orang Pakistan? Suka kebangsaanmu Pakistan gitu ya. Syarif jawab, Naam, ana Pakistani. Naam, iya, iya, saya orang Pakistan. Wama jinsiyatuka anta? Jinsiyatu itu artinya kebangsaan. Kebangsaan ya. Jadi kamu tuh orang mana gitu. Wama jinsiyatuka anta kalau bahasa kita, kamu orang mana gitu. Kalau kamu orang mana? Wama jinsiyatuka anta, terjemahan harfiahnya berarti apa kebangsaanmu gitu. Kamu kebangsaannya apa gitu.
Muhammad menjawab, "Ana Turki." Nah, "Ana min Turkiya." Nah, di sini eh, artinya saya orang Turki. Gitu. Saya dari Turki. Gitu. Nah, di sini kita lihat kalau di bahasa kita ya, Turki itu ya Turki begitu ya. Tapi kalau di bahasa Arab, Turki itu Turkiyun, orang Turki. Kalau negaranya, orang Arab bilangnya Turkiya. Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu sebuah frasa untuk menyambut ya, menyambut orang dengan kehangatan, dengan eh, kemudahan gitu. Ahlan wa sahlan itu semacam eh, Selamat datang. sambutan dan doa ya. Selamat datang gitu ya. Kalau bahasa kita selamat datang. eh, Ahlan itu ya sebagai keluarga, sahlan itu dalam keadaan senang begitu ya. Selamat datang dalam keadaan disambut seperti keluarga dan dalam keadaan senang begitu. Ya, ahlan wa sahlan. Nah, ini yang eh, untuk laki, untuk yang zakar, yang muannasnya kurang lebih sama. Nah, paling ya Misr gitu ya. Ana min Misr, aku dari Mesir. Hal ati Misriyah, apakah kalau di perempuan itu ditambahin tak marbutoh aja di akhir. Jadi kalau tadi misalnya Pakistaniyun, jadi kalau perempuannya Pakistaniyah, gitu. Pakistaniyatun, Pakistaniyatun. Kalau di sini lakinya nanti Misriyun, ya, hal anta Misriyun. Kalau perempuannya hal anti Misriyatun, Misriyah gitu. Perempuan, tambahin tak marbutoh. Naam, ana Misriyah, orang Mesir. Majinsiyatuki anti, ya, ana Suriyah, tuh orang Suria. Ini sama nih kayak Turki tadi ya. Kalau Suria itu Suria. Misalnya orang Suriah ya. Kalau Mudzakkar itu dia Suriyun. Suri. Untuk perempuannya Suriyah. Dan dia bilang ahlan wa sahlan. Gitu. Kalau mau ada pertanyaan silahkan. Boleh ditanyakan. Kalau berarti ke istri ya, berarti nggak mesti harus istriatun gitu ya. Jadi siapa cukup istriah aja gitu. Ya, betul. Atau Bisa, bisa disukunkan dengan dijadiin kayak hak gitu ya kalau di percakapan. Jadi eh, kayak kalau misalnya ada tak marbutoh di akhir ya kita bacanya kayak hak gitu ya. Jadi misriyah gitu. Bisa di dalam percakapan disukunkan aja. Kalau soal dalam misalnya kita lagi baca teks gitu ya dan nyambung gitu misalnya setelah tak marbutoh ini ada kata-kata gitu, ada kata-kata lain atau sambungan kalimatnya gitu ya. Itu dibaca kayak kayak tak. Tapi kalau misalnya ini akhir kalimat, di ujung kalimat disukunkan aja. Ana misriyah. Ya udah, kata. Jadi hak baca kalau sukun. Kalau ada lagi, kalau Pakistan itu harokat akhirnya apa, Ustaz? Pakistan itu harkat akhirnya Pakistanu ya harus Nih, apa sih? oh no. Ya, kalau misalnya Pakistannya sendiri Pakistanu, tapi kalau eh, apa namanya? Misalnya kayak gini ya, Ana min Pakistan itu ya min Pakistan, nah harusnya min Pakistan, nah, coba juga sekalian cek ya. Harusnya ya Pakistanu kalau biasa, kalau di sini
min Pakistan, Pakistana gitu. Karena kalau di Nahu ada pembahasannya ini tuh isim ghairu munsharif ya namanya. Jadi dia harokatnya harokat kasrohnya diwakili dengan fathah gitu. Tapi itu mungkin pembahasan nanti begitu ya. Berikutnya kalau misalnya sudah cukup eh, lancar dengan nahwu, insya Allah kita bahas gitu ya. Kata-kata seperti Pakistan, kemudian Salman, Sulaiman, eh, ya kata-kata yang akhirannya tuh nggak bisa dikasih kasroh lah gitu ya. Atau misalnya harokatnya spesial gitu. Coba kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ustaz. Ya, ada pertanyaan? Cukup aja sih. Ini kan kayak Misr itu Misrun juga Ustaz. Atau Misru. Kalau Kalau kota Mesir itu bahasa Arabnya. ya, kalau mis kalau Miser itu dia sejauh yang anak pelajari gitu ya, dia tuh fathah aja di akhirnya, nggak ada Oh, harokat lain cuma selain iya. Jadi Misr aja ya. misro, gitu. Misro Misr. gitu. Misr. Jadi mungkin anak karena mungkin bisa jadi anak salah karena emang biasanya eh, eh, konteksnya nggak pernah dapet gitu ya. Miser itu tuh harokatnya bisa lemah gitu ya, misru gitu. Cuma ya sejauh ini yang anak dengar memang misro. Tapi insya Allah nanti pertemuan berikutnya anak pastikan gitu ya apakah kalau miser itu tuh hanya fathah aja atau apakah asalnya juga lemah gitu, misru gitu Hmm. ya. Nah, Ya, ada pertanyaan? iya cukup Ustaz. Baik. Coba kita lihat di sini ya di mufrodat. Ini kan tadi kita lihat ya ada majinsiyatuk, majinsiyatuk ini kan tadi kebangsaanmu apa gitu, kamu orang mana gitu. Sini kita juga ada ana, ana itu saya. Kalau saya itu bisa dipakai untuk laki-laki ataupun perempuan, sama ya. Ana laki-laki, ana muzakkar ya. Ada juga ana muannats ya, ya sama juga gitu, nggak ada bedanya. Ana itu untuk muzakkar sama untuk muannats. Jadi ini ya Pakistan, ada Pakistan, ada Turkiya, negara Turki, Misr, apa, negara Mesir, Suriah, negara Suriah. Kalau Pakistani itu orangnya orang Pakistan, Turki ya, orangnya orang Turki gitu. Misriyah orang Mesir tapi untuk perempuan, Suriah orang Suriah untuk perempuan. Dia mufradat barunya dia eh, adalah ini ya gitu, kebangsaan ya. Jadi nanti sini lebih banyak negara dan kebangsaan orang gitu. Ya, nanti ke Kalau depannya kita bakal ya, Fadal. kalau mis kalau kalau kebangsaannya Mesir untuk laki-laki itu jadi Misria aja. Misriyun ya, Oh, Misriun. ya Misriyun. Oh, Suriun gitu ya. Kalau Suriah juga Oh, untuk ya laki-lakinya. betul. Jadi dihilangkan tak marbutohnya Nah, aja nih. nah, Ya, Fadal gimana? enam set udah cukup. Ya, ya. Jadi perbedaan di antara muzakkar muannats tadi tak marbutoh ya.
Jadi Pakistani, Turki, misalnya di semuanya mudzakkar gitu ya. Pakistani, Turki, Misri, Suri, gitu. Misriyun, Suriyun, gitu. Pakistaniyun, Turkiyun, Misriyun, Suriyun. Kalau misalnya semua mu'annats gitu, Pakistaniyah, ya, Turkiyah, Misriyah, semua Suriyah gitu. Jadi ada ta marbutohnya di akhir gitu ya. Kita sukunkan jadi bahasanya cuma ha gitu. Oke. Ini dia ada memasangkan gambar juga ya. Kalau di buku tuh bisa dikerjakan gitu. Karena dipasangkan di tarik garis. Kita juga percakapan lagi ya. Masih lanjut aman ya, masih aman ya. Aman-aman. Kita coba ya, kita lihat percakapan berikutnya nih. Sini ada sebenarnya ada 3 orang ya di sini di percakapan ini gitu. Kita lihat dulu ada Ahmad, Badr sama tadi ada namanya Al-Akh gitu ya. Coba kita baca lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad sama Badar bertukar sapa. Hada akhi, huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqi, huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah, ma'assalamah. Nah, mungkin kita langsung bahas ini aja ya, produknya sebelum kita berpindah ke berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bertukar sapa gitu ya. Kemudian dia bilang, Haza akhi, Haza akhi. Ini akhi, saudaraku. Kalau akhi itu, artinya saudaraku ya. Itu tuh eh, artinya saudara laki-laki gitu ya. Saudara kandung gitu lah ya. Saudara kandung laki-laki. Jadi saudaraku, ya, misalnya kakak atau adik, ya, itu bisa kakak, bisa adik, ya, tapi saudara. Gua mudaris, ya. Dia, dia seorang guru, seorang guru. Mudaris itu artinya guru. Gua ya, gua itu dia, seorang guru. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan wa sahlan tuh tidak hanya berarti selamat datang ya, tapi ahlan wa sahlan tuh ya tadi kembali ke maknanya tuh bisa kayak aku sambut eh, sebagai ya sebagai keluarga dan dengan penuh kesenangan lah gitu ya mengharapkan kesenangan pada kita gitu. Bisa dipakai buat menyambut juga ahlan wa sahlan nggak selalu selamat datang artinya gitu kan. Kemudian ya, Ahmad menjawab lagi Hadza sadiqi, ya, hadza sadiqi, ini temanku. Nah, temanku ya. Sadiq, sadiq itu artinya teman. Hadza sadiqi. Ya, mungkin kalau misalnya itu di Saudi gitu ya kalau misalnya eh, ke Saudi gitu itu biasanya suka dipakai sama orang-orang eh, India, orang Pakistan, orang Bangladesh gitu ya. Sadik, sadik gitu, kawan. Gitu. Manggil kayak gitu bisa manggil eh, apa namanya kalau jualan mereka tuh manggil orang-orang sadik gitu, sadik ya. Ini teman saya, ada sadiki, gua muhandis, dia seorang arsitek. Arsitek, muhandis itu arsitek. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Nah, di sini ada Ahmad sama Badar bilang, Ma'assalamah. Ma'assalamah ini kayak mengucapkan keselamatan gitu. Jadi mereka mau berpisah, kemudian mendoakan keselamatan bagi yang lainnya gitu. Assalamah. Semoga engkau disertai keselamatan. Semoga selamat sampai tujuan. Kalau kebanyakan orang ngartinya ya sampai jumpa aja gitu, sampai jumpa gitu kan. Tapi kalau kita terjemahkan secara literal, ya artinya selamat, semoga selamat sampai tujuan gitu ya. Semoga selamat sampai tujuan.
Semoga keselamatan menyertaimu gitu. Ya seperti itu. Coba ya ke yang percakapan muannasnya. Ada nada sama ada huda gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti. Jadi kita pakai hadza untuk muzakkar tuh pakainya hadza ini gitu ya. Kalau untuk perempuan untuk muannas pakainya hadhihi. Ini hadhihi ukhti, saudariku. Kalau akh itu saudara laki-laki, kalau saudara perempuan itu tuh ukhtun ya, ukhtun. Ukhti, hadhihi ukhti. Ini saudariku. Dia tabibah. Dia ini dia tapi untuk muannas. Kalau tadi huwa untuk laki-laki, untuk perempuan dia pakainya hia. Hia tabibah. Tabibatun itu artinya dokter, dokter ya. Tabibatun dokter. Ahlan wa sahlan. Nada memberitahu lagi. Hazihi sodiqati. Ya. Jadi sodiqi ya. Kayak gak ada taknya itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan kita tambahin tak. Sodiqati. Ini teman perempuanku. Kalau sodiqi teman laki-lakiku. Kalau sodiqati teman perempuanku. Dia polibah. Dia polibatun. Seorang murid gitu ya. Kalau murid di sini ya umum gitu ya. Apakah dia eh, SD, SMP, SMA, kuliah, atau bahkan ya penuntut ilmu gitu ya setelah lulus gitu ya. Ya cuma duduk di halakoh gitu misalnya. Dia polibah, dia seorang murid. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah, ma'assalamah sama ya. Antara laki atau perempuan sama-sama mengucapinnya ma'assalamah gitu. Baik. Mungkin ini bakal jadi yang eh, hiwar terakhir dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Eh, ingin bertanya ini Ustaz, untuk ucapan, ini kan tentang percakapan berarti interaksi gitu ya. Ya. Untuk ucapan perpisahan itu ada yang menggunakan kayak ya Manila gitu kan. Nah, Ya. secara umumnya itu ucapannya atau yang lebih baik itu yang mana? Ma'salamah atau ya Manila itu. Eh, Kalau dalam menurut Ana ya, fi amanillah itu lebih baik ya sebenarnya. Jadi ya apa namanya? Karena doanya udah langsung kayak kita tujukan juga kepada Allah gitu ya. Tapi kalau misalnya umumnya bisa orang pakai masalah karena lebih universal gitu ya. Kalau misalnya, tapi pun itu sebenarnya juga eh, apa ya? Mungkin agak beda gitu ya penggunanya. Kalau ma'assalamah ini dia bisa dipakai sebagai penutup, dah penutup eh, percakapan gitu. Tapi kalau fi amanillah itu lebih ke kalau kita kirimkan kepada seseorang yang akan bepergian gitu, dia akan menempuh perjalanan gitu ya. Kalau di kalau misalnya kita bertemu orang kemudian ya kita berpisah aja gitu. Kita nggak tahu nih dia apakah orang yang sedang safar atau bukan ya kita pakainya ma'assalamah gitu. Lebih Hmm. tepatnya ya ma'assalamah. Tapi kalau ketika kita tahu orang ini ketika berpisah dengan kita itu dia akan menempuh perjalanan, dia akan safar begitu ya. Biasanya safar ya dia berarti lebih baik ucapinnya itu fi amanillah begitu. Jadi semoga engkau dalam perlindungan dan keamanan dari Allah gitu ya. Jadi eh, sesuai keadaan aja ya. Mungkin Oh, enggak berarti ya. eh, mungkin gambarnya lebih ke yang bertamu mau pulang gitu ya. Masalah kepada
pemilik rumah mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya, ya misalnya eh, tamunya ini itu lama, terus tapi kalau yang tuan rumahnya tahu tamunya ini, oh dia bakal berkelana nih, bakal perjalanan. Lama kita yang tuan rumah ucapinnya fi amanillah begitu. Nah, Ada pertanyaan lagi? eh, berarti kalau mudarisun itu muzakkar muannasnya mudarisatun Ustaz ya. Betul. Ditambahin tak marbutoh aja di akhirnya. Mudarrisun itu guru laki-laki. Mudarrisatun itu guru perempuan. Muhandisun arsitek laki-laki. Muhandisatun arsitek perempuan. Sama kayak itu di bagian bawah sini juga. Kalau Tobi Batun itu dokter perempuan, dokter lakinya Tobi Bun. Tuh. Kalau eh, murid Tolibatun murid perempuan, Polibun itu murid laki-laki. Jadi perbedaannya ada di tak mentok. Kalau ada Ustaz contohnya kayak apa? Kayak profesi gini ya. Eh, Tobib sama polib itu eh, gimana sih profesinya tuh muannasnya tuh nggak pakai tak marbutoh itu ada nggak usah untuk muannasnya gitu apa apa nggak ada gitu. Atau semuanya emang pakai Hasil tak marbutoh. ada sih ada apa namanya? Kalau kalau masalah ada ya, tapi eh, kita eh, lupa nih. Kayaknya ada pekerjaan yang apa namanya muzakkar muannats sama gitu ya, enggak atau misalnya Yang beda berubah. tapi eh, hanya saja nggak bukan tak marbutoh gitu ya Oh, penandanya ada kayaknya ada ya. Tapi nanti anak ntar coba anak kasih contoh di memberi jawabannya ada berapa ada tiga nih berarti tangnya ya berarti ya ada tiga pertanyaan utangnya baik baik. Tadi yang ini ya Mbak di khairin kemudian Mesir sama ini ya sama kerjaan ya. Salah anak simpan deh anak simpan dan anak berikan gitu, anak bagikan ilmunya di pertemuan berikutnya insya Allah. Saya ada pertanyaan Babal. eh, cukup sih gitu. Oke, cukup ya. Jadi kita untuk dars pelajaran ini kita coba lihat dulu ya mufradat mungkin. Jadi kita lihat mufradatnya ya. Tadi kita lihat ada mudaris ya. Mudaris yaitu guru ya, guru laki-laki. Dan Tolibatun, nah, Tolibatun ini dia murid, tapi umum gitu ya. Jadi bisa, misalnya sini ada murid di SD, gitu, murid di TK, murid di SMP, murid di SMA, murid di kuliah, itu sebutnya tolib, gitu, sama. Di sini ada Oh, tobibah, apa ya, Ustaz? Yang atau tanya kalau untuk jamaknya apa ya? Tulab ya, berarti apa? ya betul. Kalau kalau tolib itu dia jamaknya ada dua, ya. Ada tulab, ya. Tulab biasanya kalau yang pakai ya tulab, ada juga namanya tolabah. Po, lam, ba, tak marbutoh. Tolabah. Gitu. Itu juga jamak dari tolib. Gitu. Kalau Itu umumnya jamak. kayak guru menyapa murid yang banyak laki-laki dan perempuan biasanya menggunakan apa? em, Dua-duanya tepat sih sebenarnya. Karena kalau kalau jamak, kayak kalau misalnya jamaknya itu umum untuk laki perempuan, kita pakainya yang jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Jamak.
Ini jamak taksir nama istilahnya ya. Nah, jadi berubah bentuk begitu dari bentuk asalnya. Tapi juga bisa salah kalau berdasarkan sorof, tolibun itu juga bisa gitu. Tapi tolib itu jamak taksir umumnya, jamaknya berubah bentuk dari yang asalnya. Jadi tulab, tolabah gitu. Ayyuhat tolabah, ayyuhat tulab itu dulunya benar sama gitu. Kalau dia semuanya perempuan, baru sebutnya kayak ayyuhat tolibat gitu ya. Ayyuhat tolibat, berarti semuanya perempuan. Kalau ada 99 perempuan dan ada satu laki, nanti ngucapnya ya ulab atau enggak tolabah. Tapi kalau ada 100 perempuan semuanya, berarti ya tolibat gitu. Oke. Yang Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan lagi? cukup cukup. Cukup ya. Oke, kita lanjut sedikit. Tabibah tadi dokter ya. Tabibah, muhandis nih arsitek. Ya. Jadi yang rancang-rancang bangunan. Nah, kemudian ini akh ya. Akh sama ukht. Ya. Kalau akh itu saudara laki-laki, ukht itu saudari perempuan. Ya. Saudari, ya. Saudara perempuan. Jadi, ini kakak, ini adik gitu ya. Atau ini adik, ini kakak gitu. Jadi, akh sama ukht itu cuma menandakan, oh dia saudara gitu. Bisa, tapi bisa jadi kakak, bisa jadi adik gitu. Kemudian Sodik itu teman laki-laki, sodikoh ya, sodikoh dia teman perempuan. Hadza itu ini tapi untuk muzakkar. Hadza muzakkar, hadhihi ini untuk muannats. Surat gambarnya kurang kuat ini itu tapi ya kita bilang inilah ya, ini. Hadhihi ini perempuan. Huwa itu dia laki-laki, orang ketiga. Kalau hia itu orang ketiga untuk perempuan, dia untuk perempuan gitu. Ya, ini latihan-latihan lagi ya. Ini ada yang tadi ini pasang garis, kemudian nah ini dia sebenarnya ada audionya nih. Mana yang eh, sesuai dengan ucapan audionya gitu. Misalnya hadza sadiqi. Nah, itu yang benar centang gitu ya. Kemudian, misal ukhtun kata audionya. Berarti yang dicentang yang ini. Latihan kayak gitu. Ini latihannya audio. Oke, nanti kita ke depannya bakal coba gitu ya. Simak bareng-bareng audionya. Habis itu kita jawab bareng-bareng gitu. Yang mana yang tepat nih. Ini juga sama ya, ada audionya. Terus eh, kita centang lah apa yang kita dengar gitu. Nah, ini isinya udah kebanyakan latihan aja ya. Oh ini enggak, ini produk baru nih sebenarnya ini. Ya, ini isim produk ya. Nah, kita itu. Ini lumayan banyak ya. Oke, nanti karena ini ada eh, beberapa kerangka baru ya. Anda mungkin sekarang saat ini baru siap sedikit gitu ya. Nggak terlalu banyak siapnya. Jadi oke, kita hari ini insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebelum ditutup mungkin kalau masih ada pertanyaan lagi boleh Pak Fambal silakan bertanya sebelum kita tutup. Oh, cukup Ustaz. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah pertanyaan ini kita cukupkan dulu sampai sini. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.